Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Absar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa dan karakteristik bahasa. Definisi bahasa. Dalam perbendaharaan, kosakata bahasa Arab disebut dengan kata al-lughah, yang artinya bunyi. Dalam bahasa Arab, kata al-lughah merupakan bentuk-bentuk indefinite dari kata lagho yalghu. Secara terminologi, pengertian bahasa banyak dikemukakan para ahli. Di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Jinni. Ibnu Jinni mengatakan bahasa adalah lambang-lambang atau bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengatakan maksudnya. Definisi yang hampir tidak berbeda dengan pendapat Ibnu Jinni di atas dikemukakan oleh Al-Jurjini. Ia berpendapat apa yang diungkapkan setiap orang dalam mengutarakan maksudnya. Konsep yang sama tentang bahasa juga ditemukan dalam definisi yang diungkapkan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan bahasa dapat disebut sebagai pengucapan tentang isi hati. Beberapa definisi tersebut diketahui bahwa para pakar linguistik tidak berbeda pendapat dalam menjelaskan konsep bahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang diperginikan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama. Bahasa pada umumnya memiliki hakikat dan sekaligus menjadi karakteristik. Menurut Abdul Chair, karakteristik bahasa dibagi menjadi berikut. Yang pertama, bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Dalam liniatur berbahasa Arab, hal ini disebut dengan nadham. Abdul Chair mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedahkan. Bahasa itu unik. Bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas atau karakteristik yang tidak dimiliki bahasa lain. Bahasa itu universal, yaitu di samping adanya karakteristik pada setiap bahasa yang sekaligus membedakan dengan bahasa-bahasa selainnya, juga ditemukan persamaan yang terdapat pada semua bahasa. Teori-teori asal usul bahasa. Yang pertama, teori sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa bahasa manusia timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan yang saling memahami. Yang selanjutnya, teori onomatopik atau ekoik. Teori ini mula-mula dikemukakan antara lain oleh J.K. Herden. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek tersebut. Yang selanjutnya, teori interjeksi. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instintif karena tekanan-tekanan batin. Yang selanjutnya, teori Yeho. Orang-orang primitif yang belum mengenal peralatan yang maju akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan berat tanpa peralatan. Mereka saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya, teori permainan vokal. Menurut teori ini, bahasa manusia pada mulanya berwujud dengungan dan senandung yang tak berkeputusan, yang tidak mengungkapkan apapun. Asal-usul bahasa. Mario P. mengungkapkan bahwa satu hal yang disepakati oleh sarjana linguistik, yaitu masalah asal-usul bahasa manusia, masih belum terpecahkan
mengenai hal ini. Banyak teori-teori yang mengajukan tentang asal-usul bahasa manusia, dari yang tradisional dan mistis, seperti dongeng kelompok-kelompok primitif yang mengajukan bahwa bahasa adalah pemberian dewa-dewa. Sementara pada semua kongres linguistik di Turki tahun 1934 ditemukan bahwa bahasa Turki merupakan akar dari semua bahasa. Hal ini karena semua kata berasal dari Güneş, bahasa Turki yang artinya matahari. Sejarah linguistik umum dan linguistik Arab. Yang pertama, sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum. Banyak ditemukan pendapat oleh pakar-pakar dalam mengklarifikasi periodisasi sejarah linguistik. Bisa diasumsikan bahwa bermacam-macam periode perkembangan linguistik lebih dilatar belakangi sama sudut pandang yang tidak sama. Dan saya akan menjelaskan tentang linguistik yang dicetuskan oleh Cair. Yang pertama, di zaman Yunani, dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-2 setelah Masehi. Problem kebahasaan saat itu ialah penentangan antara fisis dan nomos, penentangan antara analogi dan anomali. Kedua ini persoalan tersebut menjadi pembahasan yang sangat keras di antara para linguis waktu itu. Yang selanjutnya, zaman Romawi. Kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi banyak mendapatkan pengalaman dari kemajuan orang Yunani pada para tokoh yang terkenal antara lain Varro dan Prisca. Yang selanjutnya, zaman modern. Beberapa pandangan modern yang dimaksud ialah telah sinkronik dan diakronik, perbedaan language dan parol, pertidaksamaan signifikan, hubungan sintakmatik dan pragmatik. Sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik Arab. Perhatikan, setiap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang biasa kita kenal dengan ilmu nahwu. Terdapat perbedaan para sejarawan bahasa dalam menentukan orang-orang pertama yang menemukan ilmu nahwu. Ada yang mengatakan orang yang pertama menemukan ilmu nahwu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau orang pertama yang mengklarifikasi kata bahasa Arab menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian beliau menyuruh Abu Aswad ad-Du'ali untuk mengembangkan kajian ini. Ada yang berpendapat bahwa orang yang pertama yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu Aswad ad-Du'ali. Namun demikian, menurut Muhammad At-Tantawi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah orang yang pertama memberikan perhatian tentang munculnya ilmu nahwu, karena semua riwayat yang menjelaskan tentang hal ini selalu diisnadkan kepada Abu Aswad ad-Du'ali. Sementara Abu Aswad ad-Du'ali selalu merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang jelas bahwa Abu Aswad ad-Du'ali memiliki peran besar terhadap lahirnya ilmu nahwu, karena Abu Aswad ad-Du'ali lah orang pertama yang membuat titik sebagai harokat dalam ayat Al-Quran, seperti yang kita kenal saat ini. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang pertama memberikan perhatian terhadap tata bahasa adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sementara orang yang pertama banyak menulis qawaid nahwu adalah Abu Aswad ad-Du'ali. Pengertian dialek. Dialek adalah varian-varian sebuah bahasa yang sama. Varian-varian ini berbeda satu sama lain, tetapi masih banyak menunjukkan kemiripan satu sama lain, sehingga belum pantas disebut bahasa-bahasa yang berbeda. Biasanya pemberian dialek adalah berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain. Misalkan, faktor sosial. Sebuah dialek dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Dialek atau lahja menurut para ahli bahasa adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang yang rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan secara bacaan antara satu dengan yang lainnya. Macam-macam lahja. Yang pertama, lahja Kish-Kishah.
Lahjah ini adalah bentuk perubahan kaf khitab mu'annats dalam wakaf menjadi shin. Misalnya kata biki dibaca bikais dan kata alaiki dibaca alaikis. Yang selanjutnya lahjah kaskasah. Lahjah kaskasah adalah perubahan kaf khitab mudzakkar menjadi sin. Misalnya kata alaika dibaca alaikas dan kata minka dibaca minkas. Yang selanjutnya lahjah al-an'anah. Lahjah al-an'anah adalah perubahan hamzah yang terletak di awal kata menjadi ain. Misalnya kata aslama yang berarti masuk Islam berubah menjadi aslama dengan makna yang sama. Kata akala menjadi akala yang berarti makan dengan makna yang sama. Yang selanjutnya lahjah fahfahah. Lahjah fahfahah adalah perubahan hak menjadi ain. Misalnya kata tahtahu menjadi yang berarti menggerakkan berubah menjadi ta'tahu dengan makna yang sama. Selanjutnya lahjah al-waqam. Lahjah al-waqam adalah perubahan harokat kaf menjadi kasroh. Apabila dahului huruf ya atau harokat kasroh. Misalnya kata alaikum berubah menjadi alaikim dengan makna yang sama. Kata bikum menjadi kata bikim dengan makna yang sama.